Iya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hiro. Saya di sini sebagai sutradara dari film Orang Balik. Sebenarnya sih saya termasuk anggota. Saya masih termasuk anggota dari channel YouTube Pakiatan TV. Jadi di sini nanti saya akan membahas ya latar belakang film Orang Balik yang sudah tayang di channel Pakiatan TV. Buat kalian yang belum nonton, silahkan cek videonya di channel Pakiatan TV. Jangan lupa di subscribe kalau yang belum subscribe. Like, share, komen juga boleh. Barangkali mau request film. Dan kali ini kita akan membahas seputar filmnya. Di sini nanti akan bersama video behind the scene ya. Behind the scene itu berarti semacam di balik layar dari pembuatan film Orang Balik. Film Orang Balik ini menggunakan bahasa daerah atau bahasa ibu dari kawan-kawan, yaitu bahasa Tegal. Dan di film tersebut memang masih ada bahasa lain yang menggunakan bahasa kota ya, yang istilahnya lu gue kayak gitulah ya. Tapi cukup sedikit sekali, itu hanya untuk menggambarkan kondisi di mana seorang aktor atau dua aktor tersebut berada di tempat yang berbeda dan merujuk ke sebuah kota. Istilahnya di perantauan. Kenapa saya sekarang menggunakan bahasa Indonesia? Karena barangkali ada kawan-kawan dari luar Jawa ya, yang tidak mengerti kalau saya menggunakan bahasa Tegal atau bahasa ibu atau bahasa Jawa. Jadi saya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Ya, yang pertama Orang Balik. Nah, itu juga berasal dari bahasa ibu, bahasa Tegal. Yang kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya tidak pulang. Film ini sebenarnya tidak terinspirasi terlalu jauh, cukup dekat dengan kawan-kawan yang sudah menonton atau belum menonton ya, karena ini masih seputar berita larangan mudik. Jadi saya sendiri terinspirasi dengan berita yang sedang beredar, yaitu larangan mudik, larangan untuk para kawan-kawan yang sedang merantau untuk pulang ke kampung halaman bertemu dengan sanak saudara yang ada di rumah. Hal tersebut jatuh pada hari raya Idul Fitri, hari Lebaran ya, yang mana kebiasaan kalian yang merantau pasti rasanya berat sekali kalau tidak pulang. Pasti punya rencana untuk pulang kampung atau mudik. Sebenarnya saya di sini ingin menggambarkan dua pandangan atau dua sudut pandang, di mana sudut pandang yang pro atau yang kontra. Jadi film ini tidak semata-mata menunjukkan bahwa saya selaku sutradara itu pro terhadap anjuran pemerintah untuk melaksanakan tidak mudik, atau mungkin kontra terhadap kebijakan tersebut. Tapi film ini hanya menyuguhkan bagaimana situasi atau kenyataan yang ada di lapangan mengenai berita tersebut. Biasanya media hanya melempar sebuah berita ya, walaupun di sana juga ada fakta ya, mungkin cuma sedikit sekali. Dan di sini saya ingin menampilkan sebuah fakta yang terjadi di tengah-tengah masyarakat mengenai anjuran pemerintah untuk tidak melaksanakan mudik. Dan lebih khususnya ini terjadi di wilayah atau tempat tinggal saya sendiri, di sekitar saya, di lingkungan saya. Film ini dimainkan oleh kurang lebih ada 8 aktor. Ada ayah, ibu, Umar kecil, kemudian tetangga, suami tetangga, ada Sois dan istri Sois. Kurang lebih ada 7-8 aktor yang aktif dalam film tersebut. Ya, masing-masing aktor membawakan karakternya masing-masing yang memang tidak dibuat-buat. Walaupun ada 2 aktor ya yang belum saya sebutkan tadi, ada Umar dan Telo ya.
Ini adalah dua aktor yang sedang mengalami dilema untuk melakukan mudik di tahun lebaran. Pro dan kontra sangat kelihatan di dalamnya, baik dari situasi antara Telo dan Umar, di mana Telo tahun kemarin sempat pulang untuk mudik karena memang kampung halamannya cenderung aman, mungkin seperti itu diceritakan. Dan Umar tahun kemarin tidak pulang karena terkena PHK. Dan kita ketahui ya bahwa di kondisi corona atau COVID-19 kemarin memang banyak karyawan atau pegawai yang terkena ya kerugian dari PHK. Jadi tidak ada pekerjaan dan tidak ada pendapatan. Akhirnya si Umar tidak pulang. Dan tahun ini dia sudah mendapatkan pekerjaan baru dan dapat tabungan untuk kembali pulang dan melaksanakan mudik. Namun ada kebijakan pemerintah mengenai hal tersebut. Itu adalah kejadian di mana pro dan kontra yang ada di dalam salah satu adegan di film Orang Balik. Sedangkan si ibu sangat dilema mengenai antara kondisi di mana suaminya adalah seorang pejabat desa, yaitu Ateh. Nah, jadi kondisinya sangat dilema antara menghadapi kebijakan tersebut dengan kondisi yang merindukan. Ya, beberapa kondisi dan situasi digambarkan. Pro dan kontra juga kami suguhkan antara kondisi si Umar tidak pulang dengan Sois yang nekat pulang. Nah, sedang si Umar mengalami sebuah dilema atau gelisah di luar kota sana, dan Sois bahagia namun berakhir dengan ya yang cukup tragis mungkin atau menyedihkan. Sois ini terkenal memang sebagai sosok yang sombong, jadi memang digambarkan seperti itu. Dan di akhir karena beliau nekat pulang, akhirnya beliau terkena positif COVID. Dan di film ini kita tidak hanya di satu tempat. Biasanya pas yang di TV hanya melaksanakan syuting atau memilih lokasi syuting yang dekat-dekat saja, seperti ya di lingkungan Pagianten. Tapi di film ini kami ada beberapa tempat, ada di rumah Bapak Roni, ya, Bapak Roni itu masih di Pagianten. Kita juga meminjam rumah dari kawan kita, Sinta, Aji, salam buat Aji yang ada di Bekasi, lagi dalam pasong, tag Aji and Aji. Juga kita menggunakan rumah dari Mas Iqbal, dari Bapak Ustadz Busro, itu sebagai rumah Sois. Kita juga menggunakan memilih tempat terminal Adiwarna ketika adegan Sois akan pulang ke kampung halaman. Juga yang terakhir menggunakan atau memilih lokasi di kos-kosan di daerah Tegal milik kawan kami yang bernama Kang Alif. Ya, Alif. Kami menggunakan kos-kosan yang kami gambarkan sebagai sebuah kontrakan di kota-kota besar. Gitu doang pala lo. Udah 2 tahun gua nunggu. Gara-gara kebijakan itu. Ini kilogin gue lah, sambil gue. Larangan mudik. Udah biasa itu. Gua udah 2 tahun gak mudik. Apa ya lo? Ya apa lo mau lo lanjut. Lo ngomongin lanjut. Lo tahu apa? Gua udah ada. Mandi, ribet lu. Lu untung gue. Asuk. Untung gue. Lu awas lu ya. Untung habis ini gue berangkat masuk perpet. Makanya saya ngono. Yo, saya
Roll. Set in scene pito, tek sama, and action. Alah, lu ngomong gitu karena pengen ada temen di kontrakan kan? Marani. Marani. Bukan ikut dialog Penyu-kutu apa? Anak penyu-kutu sing kemunet delok. Kas apa sih? Wis. Orang moni papa, orang moni kon orang riba. Pak. Iyalah, mah. Ya bener ya. Ya Iya bener ya. orang kayak pengen ngomong sini dadi nyung. Maksudnya Seneng meneng. Meneng-meneng. Sampai ngomong Mas. Ya ora apa-apa, namanya menung saya pasti sering gawe salah. Jadi lanjut. Jadi lanjut. Jadi malah tag select. And action. Jawabannya apa man? Iya Pak, ya Allah Ya bener dong, ngikuti kebijakan pemerintah. Wis lah. Orang udah berlamani. Ya bener dong, ngikuti kebijakan. Wis lah, orang udah berlamani. Melas. Mas apa? Ya aku kan melas ya. Alah, Palen Mas. Palen. Ya, kurang lebih begitulah cerita di balik film Orang Balik ini. Nah, dan perlu diketahui, Bagian TV merupakan channel memiliki beberapa bakat dan keinginan untuk memvisualisasikan dirinya baik di musik maupun di film atau yang lainnya. Dan proyek film Orang Balik ini merupakan proyek pertama dari proyek bulanan. Jadi nanti setiap bulan Bagian TV akan membuat proyek seperti ini lagi, dan semoga saja konsisten tayang di setiap bulannya. Di setiap akhir bulan semoga saja nanti banyak film-film semacam Orang Balik seperti ini di channel Bagian TV. Semoga film Orang Balik bisa menginspirasi kalian, menghibur maupun memberikan edukasi walaupun sedikit, ya tidak apa-apa. Ini adalah sebuah bentuk proses dan pembelajaran, utamanya bagi anak-anak Pagianten dan bagi kawan-kawan yang menyaksikan. Tetap semangat, tetap dukung kami di channel Pagianten TV, dan saya mengucapkan banyak terima kasih untuk semua kru yang telah bertugas. Ada kameramen, ada Messi atau Putra, Dimas, juga ada penata suara Ahmad Rivaldi, kemudian penata backdrop atau penata rias ada Indina, kemudian talent, ya mencari talent dan koordinator talent itu ada Ade Indra Mulyawan dibantu dengan Kamal, dan saya sendiri yang sebagai text writer atau penulis naskah ini, juga sutradara atau director. Dan biasanya film-film itu kan ada produser ya. Nah, film ini diproduseri oleh Bagian TV. Dan untuk kawan-kawan Bagian dan seluruh Indonesia yang menyaksikan film Bagian TV, maju terus dunia perfilman dan semangat, salam kreatif untuk seluruh pemuda di Indonesia. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.